Metro Jaya sebagai ahli meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Roky menegaskan kehadirannya untuk menjelaskan soal metode penelitian dan menganalisis dokumen ijazah, bukan untuk membela pihak manapun. Menurut Roky, semua riset memerlukan waktu dan prosedur yang tepat sehingga belum bisa dikaitkan dengan pidana. Sementara soal pemeriksaan fokus pada aspek metodologi, bukan urusan hukum atau pemberatan kasus yang menghadapkan Roy Suryo CS dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lo bikin jawaban hari ini, nanti siang lo bikin pertanyaannya, oke? Nggak ada urusan memberatkan, meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan. Gitu. Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu. Kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Soal kasus ini kan ada Roy Suryo dari kawan-kawan yang merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Belum usai kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kini kubu penuding ijazah palsu Roy Suryo CS justru terbelah setelah penyidikan dua tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis dihentikan atau SP3 pasca bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Keluarnya SP3 dan pertemuan dengan Jokowi ternyata belakangan memantik perseteruan Roy CS dengan Damai Harilubis dan Egy Sujana. Tak terima SP3-nya disebut SOP Kuhap Solo oleh pengacara Roy, Ahmad Kozinudin. Damai pun melaporkan Kozinudin, sementara Egy menurut Damai melaporkan Roy Suryo dan Kozinudin atas perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Ini perjuangan saya juga cacat hukum ya kan, karena disebut juga Kuhap, menggunakan Kuhap Solo. Itu juga ngerti ya. Saya laporkan fitnah, penistaan, ujaran kebencian. Pasal undang-undang ITE, Bang Egy saya nggak tahu. Bang Egy sama, tokohnya cuma plus Roy. Tapi terpisah ya. Mau 10 bulan, 2 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting kawan kita yang nama Ahmad Koji ini ya segera dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Bukti apa ya? Menanggapi pelaporan yang dilayangkan kubu Damai dan Egy terhadap dirinya, Roy tak berkomentar banyak saat ditemui di Polda Metro Jaya Selasa siang. Sebelumnya Egy Sujana dan Damai Harilubis menempuh mekanisme restoratif justice dengan menemui Jokowi di Solo. Namun Egy membantah permintaan maaf kepada Jokowi, melainkan kesepakatan yang dilakukan dengan Jokowi. Egy juga menjelaskan soal kasus ijazah biar Roy yang melawan. Saya datang bukan untuk minta maaf, itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo, Egy Sujana, Damai Harilubis, dan 5 orang lainnya sebagai tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu Jokowi. Belakangan polisi menghentikan penyidikan perkara untuk Damai dan Egy setelah keduanya bertemu Jokowi di Solo. Polisi mengatakan penghentian penyidikan atas dasar keadilan restoratif. Tim Liputan, Kompas TV.